Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Muhammad Ali yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan iman, diringankannya kita untuk melangkah, beramal-amal soleh, dipalingkannya kita dari maksiat-maksiat. Itu merupakan suatu kenikmatan yang tiada tara yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa bisa menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, putra-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Alhamdulillah, Allah karuniakan kita istiqomah untuk senantiasa mempelajari firman-firman Allah. Semoga yang kita pelajari firman-firman Allah ini sebagaimana sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di antara rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk di situ untuk apa? Yatluna kitaballah, untuk sama-sama bertilawah, membaca firman-firman Allah. Wa yatadarasuna bainahum, dan saling mempelajari tentang firman-firman tersebut. Maka setidaknya Allah akan berikan 4 karunia. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan di dalam hati-hati kita. Sebagaimana yang saya bacakan tadi, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan di hati-hati orang yang beriman. Makanya orang yang beriman itu yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, sering bertilawah, itu sakinah ada di dalam hatinya. Mungkin secara material tidak dipunya, tapi ketika Allah turunkan sakinah itu, maka kenikmatan yang ada itu seakan-akan menjadi sempurna. Kemudian yang kedua adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah, maka Allah akan kucurkan, siramkan rahmat, karunia kepada kita semuanya. Kemudian Allah perintahkan malaikat-malaikat wa khaffathumul malaikah, untuk para malaikat ini menaungkan sayap-sayapnya sebagai wujud ta'zim kepada orang yang senantiasa duduk di majelis-majelis ilmu. Bukan hanya itu, nanti kemudian wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian Allah nanti akan membangga-banggakan nama-nama orang yang senantiasa bertadarus, bertaklim Al-Qur'anul Karim, dibangga-banggakan, disebut namanya satu persatu di sisi makhluk-makhluknya Allah yang mulia di langit sana. Dengan duduk di majelis ilmu ini kita dapat 4 keistimewaan, dapat sakinah, dapat rahmah, dapat apa tadi? Dinaungkan sayap-sayap malaikat. Kalau Ustadz Ali sudah dapat rahmah ya, ya. Kebetulan istri beliau namanya Rahmah. Dan kita dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Lihat tuh, Pak ini sedang belajar, mempelajari kalam-kalamku.
Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat, putra-putri beliau, serta umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kita akan melanjutkan tadabbur kita suratul Kahfi sebagai salah satu usaha kita yang secara sadar bahwa kita sudah berada di penghujung zaman. Karena Rasulullah diutus sebagai Rasul akhir zaman dan sudah berlalu 1400 tahun yang lalu. Artinya benar-benar sudah mau maghrib ini kondisi. Maka kemudian Rasul memberikan petunjuknya. Man hafidho asyru ayat min awali suratul kahf. Barang siapa menghafal 10 ayat dari suratul kahf, usima minad dajjal, maka dia akan terlindung daripada dajjal. Masalahnya dajjal itu kan kita datangnya nggak tahu kapan, sedangkan kita sudah berada di penghujung akhir zaman, sehingga perlu kita untuk mentadaburi suratul kahfi ini guna menangkal fitnah-fitnah yang sudah ditelurkan oleh anak buahnya dajjal. Di bagian kemarin kita sudah sama-sama melihat bagaimana keagungan Al-Quran di ayat yang pertama, kedua, kemudian bagaimana Allah memberikan peringatan kepada kita untuk tidak mensekutukan Allah, tidak mengatakan Allah itu punya apa? Wa yunzirul ladzina qalu takhadallahu walada, dan Allah memberikan peringatan bagi orang-orang, janganlah kalian mengambil dari sisi-sisi Allah itu bahwa Allah punya anak. Kenapa seperti itu? Malahum bihim min ilmin wala li abaihim. Karena sesungguhnya mereka itu mengatakan yang demikian itu ngomongnya tidak tanpa ilmu. Maka ilmu ini mutlak untuk membimbing kita. Biar bicara nggak asal bicara, berbuat nggak asal berbuat, bersikap tidak asal bersikap. Semuanya harus atas panduan ilmu. Bahkan wala li abaihim, bahkan nenek moyangnya mereka pun juga demikian. Artinya bahwa anak-anak kita ini sebetulnya ada suri tauladan yang utama yang mereka copy atas perilaku kedua orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya berbuat apa, secara otomatis itu sudah diyakini oleh anak-anak kita itu suatu kebenaran. Hingga kalau kita melihat mulai zamannya Nabi Nuh terus turun sampai zamannya Nabi Isa, ketika mereka itu didakwahkan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya sederhana. Ma wajadna alaihi aba anak, kami dulu nggak pernah kok mendapati orang tua kami melakukan hal yang demikian. Artinya kalau orang tua kami nggak melakukan berarti ini sebuah kalau orang tua melakukan berarti ini adalah sebuah terus seperti itu, baru kemudian Allah kemudian menerangkan tentang hakikat dunia. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatal lah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan apa-apa yang ada di muka bumi ini sebagai zinah. Apa itu zinah? Perhiasan. Untuk apa itu semuanya? Liyabluwahum, sebagai perangkat tes, ujian. Lulus enggak kamu? Untuk apa? Ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling banyak amal solehnya. Terus sekarang kita masuk tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Kita mulai dari ayat yang ke-9, kita baca sampai ayat yang ke-12 insya Allah. Mari kita baca bareng-bareng, saya dulu baru jenengan, gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Kanu min ayatina ajaba. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Min amrina rasyada. Fadhrabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Fadhrabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hisbayn. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hisbayn. Lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Lina'lama ayyul hisbaini ahsa lima labithu amada. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Kita masuk kepada ayat yang ke-9. Am hasibta. Am hasibta, apakah kalian mengira? Apakah kalian mengira? Dari kata hasiba yahsabu, hisab, menghitung. Apakah kalian pernah mengira anna ashabal kahf, bahwa sesungguhnya para penghuni gua itu, warraqim, dan juga arrokim. Arrokim ini rokem dari kata nomor. Jadi kalau bahasa sekarang ini prasasti, batu yang kemudian ditulis, ditempel, distempel. Kanu min ayatina ajaba, bahwa kisah mereka itu tentang Ashabul Kahfi min, dari sebagian, ayatina, tanda-tanda kami, ajaba, yang menakjubkan. Apakah kalian mengira bahwa kisah tentang Ashabul Kahfi ini merupakan salah satu tanda dari kebesaran ayat-ayat kami? Maksudnya apa? Kita per kalimat dulu. Al-Kahf, gua. Gua itu kan salah satu fungsinya itu adalah untuk bersembunyi. Di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut gua itu ada dua sebutannya yang saya ketahui. Yang pertama adalah Al-Ghor, gua. Al-Ghor ini gua yang kecil yang muat untuk ditempati sekitar 2 atau 3 orang. Sehingga gua sur itu disebut dengan ghor sur. Kemudian ada gua yang lebih besar namanya kahf. Jadi secara bahasa Arab al-kahf ini adalah al-ghor al-muttasi, gua yang luas, cukup untuk ditempati kurang dari 10 orang. Kemudian ada di situ namanya ar-raqim, sesuatu yang al-kitabah al-maktubah,
sesuatu yang tertulis. Terbarcode gitulah. Terbarcode, sesuatu yang terbarcode dan itu sudah nggak bisa hilang. Terstempel, tercetak. Nah, Allah ingin mengingatkan kepada kita, khususnya orang-orang Quraisy, kan orang Quraisy ini sampai datang ke Madinah belajar kepada orang-orang Yahudi, kemudian orang Yahudi mengatakan, tanyakan kepada Muhammad tentang beberapa hal ini. Salah satunya kisah Ashabul Kahfi. Lah Allah ingin menjelaskan kepada kita, kepada mereka juga, bahwa kisah tentang Ashabul Kahfi ini sesuatu yang menakjubkan, bukan? Ada kumpulan pemuda yang ditidurkan oleh Allah sampai 300 sekian tahun. Kan sesuatu yang menakjubkan. Tapi Allah ingin menyebutkan kanu min ayatina ajaba. Ini hanya termasuk salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah. Masih banyak lagi hal-hal yang lebih menakjubkan. Kenapa kok kamu hanya fokus kepada Ashabul Kahfi ini, wahai orang-orang Quraisy? Padahal di hadapan kalian kemarin itu ada loh, selain Ashabul Kahfi, Ashabul siapa lagi? Ashabul Fil. Ya. Kemudian nanti kalau di dalam surat Al-Buruj itu ada Ashabul Ukhdud. Nanti di sini kita akan belajar Ashabul Jannatain, pemilik dua kebun. Kalau di dalam surat Al-Qalam ada pemilik kebun, Ashabul Jannah, di dalam surat Al-Qalam itu. Allah ingin menunjukkan kalau hanya kisah yang ada di dalam Al-Quran, surat Kahfi yang menurut akal kita ini tidak masuk akal dan tidak memungkinkan, sangat mudah bagi Allah untuk mewujudkannya. Makanya Al-Quran itu, Pak, banyak sekali kisah-kisah, bahkan sepertiganya kisah. Itu salah satunya untuk agar kita ini yakin atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan pernah mengecilkan kekuasaannya Allah. Hanya membesarkan akal logika kita. Di surat yang pertama, salah satu ciri orang yang beriman itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah semua ada yang ada di dalam Al-Qur'an ini, sepertiganya kisah. Kita runut satu persatu. Kisah Ashabul Kahfi ini kita percaya apa sesuatu yang mustahil? Percaya. Sejak zaman dahulu, kisah mulai zamannya Nabi Nuh disuruh membangun kapal, kemudian menyelamatkanlah bahtera itu. Terus kemudian Nabi Musa membelah lautan. Semua kisah itu sebenarnya untuk menanamkan keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Biar kita tidak sedikit-sedikit, wah mentok ini, gak apa-apa wis ngambil nyuwil yang harol, sedikit haram sedikit lah, mentok kayak gimana? Allah ingin menunjukkan kepada orang-orang Quraisy, kalau bagi kita nih sekarang di zaman fitnah seperti ini, jangan pernah ngomong, aduh Ustaz, yang haram aja susah, apalagi yang... Loh, itu berarti mengecilkan Allah apa enggak?
kecilkan. Allah ingin menunjukkan kisah Ashabul Kahfi ini hanya salah satu di antara tanda kebesaran Allah. Bagaimana? Ya kalau untuk membangkitkan manusia yang tidur 300 tahun kemudian dibangkitkan, itu kan jauh lebih mudah. Meskipun dari sisi Allah nggak ada yang mana lebih mudah, mana lebih sulit, enggak. Untuk akal manusia kita ini, dibandingkan membangkitkan orang yang sudah mati, maksudnya. Bukankah kita semuanya ini dulu hanya dari berawal dari setetes air yang hina kemudian dijadikan Allah sebagai manusia? Apalagi hanya sekedar membangunkan orang yang tidur, menidurkan orang yang selama ratusan tahun, itu begitu mudahnya. Ya, itu mengingatkan kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu, jangan terlalu jumawa atas apa yang kamu peroleh sekarang. Jangan mengandalkan kekuatanmu bahwa dengan memusuhi Muhammad terus menanyakan tentang Ashabul Kahfi itu adalah sesuatu yang besar. Banyak ayat-ayat Allah yang jauh lebih besar tentang adanya diri kita, tentang adanya matahari, alam, semuanya ini. Apalagi hanya sekedar kisah Ashabul Kahfi dan penanaman pada diri kita. Kalau pada hari ini kita punya urusan yang sepertinya mustahil diselesaikan, ingatlah bahwa di Al-Quran banyak sekali hal-hal yang ketika Allah sudah berkehendak, semua yang mustahil itu jadi mungkin dan terjadi. Terus inna ashabal kahfi warrokim. Maksudnya warrokim ini ada 3 penafsiran para ulama. Yang pertama, catatan buku yang dibawa oleh mereka yang berisi ajaran-ajaran agama yang mereka bawa dan dijadikan panutan serta pegangan. Jadi mau sedang dulu kan selain kitab ada berapa kitab? Ada berapa kitab? Sebutkan 1. Zabur, Taurat, Injil, Quran. Kemudian ada sohifah, gitu ya, lembaran-lembaran yang berupa pelajaran. Yang pertama, tafsir pertama Ar-Rokim ini adalah buku petunjuk yang mereka bawa oleh para ahli Ashabul Kahfi ini. Menandakan bahwa sejak zaman dulu, Pak, kalau kita melihat di dalam hubungan antara surat Al-Alaq sama Al-Qalam, Al-Alaq itu menunjukkan tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq alladzi 'allama bil qalam. Itu saya lanjutkan langsung, alladzi 'allama bil qalam, bahwa bagaimana Allah mengutamakan 1 ilmu, 2 al-qalam, tulisan-tulisan. Di dalam surat Al-Qalam, nun wal qalami wama yasturun. Nun, demi Al-Qalam dan apa yang kalian tuliskan. Artinya bahwa sampai tulisan itu zaman sekarang itu disebut para ulama sebagai ahadu lisanain. 1 di antara 2 lisan. Ada lisan yang berucap, ada lisan yang tertulis. Nah, istimewa kayak Abah gitu, nuliskan. Berarti kan zaman sekarang itu untuk membuat kerusakan ya bisa dengan tulisan, membuat amal soleh juga bisa dengan tulisan. Sampai digabungkan, bahkan para ulama menyebutkan Al-Qalam ini adalah salah satu ulama menyebutkan surat yang kedua turun setelah Al-Qalam. Jadi setelah Al-Qari'ah, nyambung. Itu 1. Ar-Rokim adalah catatan yang dibawa oleh Ashabul Kahfi yang berupa petunjuk dan pegangan dalam menjalankan agama. Yang kedua,
Para ulama menyebutkan ar-raqim adalah catatan hidup perjalanan mereka. Apa kalau bahasa sekarang ini? Apa? Autobiografi. Nah, nulis kehidupan mereka. Mulai sejak, kan banyak tuh ya buku-buku sekarang seperti itu. Ya sama kayak misalnya Rohik Mahtum tentang sirah kehidupan Nabi sejak zaman kecil seperti apa. Seperti itu. Tentang diri mereka dan juga perjalanan mereka. Yang ketiga, makna dari ar-raqim adalah prasasti yang dibuat ketika mereka telah meninggal, maka kemudian dibuatkan prasasti yang menjelaskan tentang kisah mereka. Ada juga yang menyebutkan bahwa gua itu atau gunung itu atau lembah itu namanya juga ar-raqim. Gak ada yang Allahu a'lam mana yang ini, cuman memang perbedaan dalam tafsir itu berbeda dengan fikih. Kalau fikih itu kan perbedaannya ini perbedaan yang kudhot yang bertentangan, halal haram. Tapi kalau dalam tafsir itu bukan perbedaan seperti itu, tapi perbedaan tanawwu, keanekaragaman. Misal contohnya Shirathul Mustaqim. Apa sih Shirathul Mustaqim itu? Ada yang menyebutkan jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Al-Quran. Ada yang menyebutkan ya Nabi. Ada yang menyebutkan salafus soleh. Nah, berbeda-beda, tapi ujungnya ya satu sama seperti itu. Kanu min ayatina ajaba, bahwa kisah ini kemudian salah satu yang sangat luar biasa, padahal masih banyak hal-hal yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ada yang di dalam Al-Quran, kayak proses misalnya hamil di dalam Al-Quran itu rata-rata itu malah sesuatu yang nggak bisa dilogika. Misalnya Ibunda Sarah, hamilnya sudah sepuh. Istrinya siapa? Zakaria, ya Ibunda Sarah istrinya Nabi Ibrahim. Hamilnya sudah sepuh. Istrinya Nabi Zakaria, Ibunda Maryam. Ya, biar kita nggak gampang-gampang mengecilkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ayat yang berikutnya. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbuna. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Apa arti dari itu? Ketika di dalam Al-Qur'an, saya terjemahkan dulu. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah. Ketika para pemuda al-fityah itu ilal kahfi, mereka berpindung ke dalam gua. Faqalu, maka kemudian mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, atina, karuniakanlah kepada kami, milladunka, hanya dari sisimu ya Allah, rahmah. Ustaz Ali istimewa. Sudah dapat rahmat duluan, Ustaz. Iya. Wahai lana min amrina rosada, dan sediakanlah bagi kami min amrina, dari setiap urusan kami, rosada, petunjuk. Kita masuk. Kita disuruh ingatlah ketika para pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam goa, kemudian mereka berdoa, ya Rob kami.
Berikanlah kepada kami hanya dari sisimu rahmah dan sediakanlah kepada kami petunjuk yang lurus menuju jalanmu itu. Id di dalam Al-Quran ketika, bahasa Arab itu memakai ketika itu dengan beberapa redaksi. Id itu diucapkan ketika sudah terjadi kejadiannya. Kalau belum terjadi dan pasti terjadi, itu pakai idza. Kemudian in itu kapan? Kalau kemungkinannya 50-50, boleh jadi terjadi, boleh jadi enggak. Seperti kita mendengar kabar in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Jika ketika datang kepadamu kabar, nah boleh jadi datang, boleh jadi enggak nih. Dan yang terakhir, kalau ketikanya itu enggak mungkin, pakai lau. Itu enggak mungkin. Jadi ada id, ada idza, ada in, yang terakhir ada lau. Sekiranya, andai kata, jikalau, apabila, seumpama, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin, enggak mungkin. Nah ini diceritakan karena sudah berlalu. Beda ketika idza jaa nasrullah, dikabarkan kepada Nabi Muhammad saat itu belum datang kemenangan itu, tapi pasti akan datang, dan betul. Sehingga ketika ada sebutan idza, kita sebagai muslim harus betul-betul meyakini. Contohnya, idza waqa'atil, nah, disebut idza berarti pasti apa enggak? Pasti. Beda kalau kemudian in waqa'atil, nah, kemungkinan 50-50 itu. Isya jam berapa, Tat? Biasanya 10 menit sebelumnya udah di stop. Oke, yang pertama, id awal fityah. Apabila al-fityah itu dalam bahasa Arab disebut sebagai jam'ul killah, jamak tapi sedikit, kurang dari 10. Makanya nanti ada sebutan, ada yang menyebut 3, ada yang menyebut 5, ada yang menyebut 7. Wa thaminuhum kalbuhum, terus gitu kan, seperti itu. Ilal kahfi, kemudian mereka berdoa, faqalu rabbana atina, ya Rabb kami, Robba ya Rubbu murabbi. Ya, kita belajar itu ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, gitu ya. Rob itu adalah nama Allah, bukan nama apa nih? Zat Allah yang dikenalkan pertama kali kepada Nabi Muhammad. Iqra bi ismi Rabbika. Berbeda ketika masih di alam arwah. Semua ketika kita masih berbentuk roh itu, Allah memperkenalkan dirinya langsung dengan ilah. Kenapa? Ketika kita sudah di alam yang Allah sediakan ini, bahkan sejak di alam, nah itu alam apa ini? Janin. Allah itu sudah begitu merububiyah kita. Rob itu artinya melindungi, mengayomi, mencukupi. Untuk meyakinkan kepada kita, bedanya kan kalau ngajar itu ada namanya mu'alim, ada namanya murabbi, ada lagi atasnya lagi namanya mursyid.
antara taklim, tarbiyah, sama pemberian irsyad itu berbeda. Kalau mu'alim itu ya sekedar menyampaikan materi yang disampaikan, urusan perilaku anak muridnya, paham enggaknya, ya sudah yang penting disampaikan. Kalau murabbi itu lebih naik lagi, nggak ngerti mana, yang nggak ngerti yang mana ya. Nanti saya tunjukkan. Jangan begini, terus seperti itu sampai akhlaknya. Mursyid itu lebih tinggi lagi, bukan hanya kemudian langsung sampai dibimbing ini loh yang benar. Nah, sampai seperti itu. Maka nanti wahyi lana min amrina rosyada, jalan yang memang betul-betul menuju kebenaran sehingga kita nggak menggok-menggok sudah. Rabbana, untuk menunjukkan kepada kita bahwa kebutuhan kita, hajat kita kepada Allah itu sangat banyak, sehingga disebutkan Rabbana. Yang kita sudah besar aja kayak begini nih, yang nyuplai karbohidrat, protein, jadi oksigen, jadi air, jadi nanti keringat, jadi itu semua kan yang bagi. Sudah, artinya Rabbana atina, ya Allah berikanlah kepada kami, dengan meyakini Rabb betul-betul itu. Min ladunka rahmah. Rahmah itu hanya dari sisimu ya Allah, enggak dari yang lain-lain. Wahai lana, dan berikan kepada kami petunjuk yang betul-betul lurus. Baru nanti kita akan masuk kisahnya sebenarnya Ashabul Kahfi ini seperti apa. Kok mereka sampai berdoa di dalam gua seperti itu. Minta rahmat dan juga petunjuk. Di zaman sekarang ini yang kita butuhkan itu yaitu tadi. Menyandarkan hanya kepada Allah, minta yang paling utama ya. Salah satunya rahmat dan petunjuk yang lurus. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Hada wa iya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.